Terserah di Jerman boleh, musibah di Jerman Tuhan lepaskan, di Surabaya atau Jakarta Tuhan tolong juga. Ya, silakan Pak Brody. Yang mana? Ya, saya memberikan kesaksian mungkin ini pendengar baru yang lama. Ya. Waktu kejadian di rumah kami berapa 7-8 tahun yang lalu ya. Waktu itu jadi ada kompor, oven itu apa untuk pemanas, untuk bikin kue atau itu apa nama kompor ya. Oven. Oven ya. Oven. Ya. Meledak waktu itu. Waktu itu istri saya sedang di dapur untuk uti-uti itu enggak nyala dan. Terus saya bilang, wes nyingkir ya sana. Tak lakoni saya bilang, saya besarkan lagi itunya di gasnya. Rupanya gas ngisi terus tuh. Tapi tidak rasa baunya ada. Lantas apa tuh waktu itu terus langsung meledak. Udah sangat seperti kayak bom keras sekali. Jadi di ruangan itu sudah penuh gas di dapur. Jadi meledak itu sampai itu saya di situ ya. Saya sih ini ya enggak kaget ya, memang ya itu meledaknya itu ya kaget juga. Tapi karena saya tuh memberanikan diri, jadi seakan-akan itu tidak kepedulian di situ. Jadi apa tuh? Jadi di dapur itu semua dari kompor itu gelas-gelas itu kaca tuh langsung pecah tuh. Yang mana yang pintu oven itu ada skrup itu copot semua tuh. Hantam itu. Terus yang untuk kasih besar kecil itu tuh terbangan semua tuh, ada enam itu untuk kasih besar atau mengecil itu gas. Knop-knopnya itu. Terus kayak jejer gitu di depan saya. Lantas waktu sedang meledak itu api membesar. Ya, dan nyambar di kamar tamu itu ada 10 meter itu kipas angin itu terlepas itunya. Jatuh. Terus di belakang dapur ada kakus. Kakus itunya plafonnya jebol. Terus seberangnya situ juga kakus pembantu juga jebol itunya. Atap plafonnya dong. Ya itulah kejadiannya waktu itu. Sangat tragis sekali. Terus teman saya yang namanya Sony, dia jenguk saya tuh. Udah. Pak Bruri ada jimat ya? Kok ini katanya? Ada di atas, saya bilang. Sony udah. Ya sangat mengerikan sebenarnya. Tapi ya semuanya sudah kejadian, meledakan itu ya semuanya kaget semuanya. Jadi ya kita juga ya suatu pengalaman yang kita tidak sangka-sangka, tapi ya bisa aja terjadi kecelakaan. Ya gitulah kesaksian saya waktu itu ya. Enggak apa-apa. Ya. Kena kelempar kena kacanya itu. Kena kaca semua pecah, terus tapi saya ngena itu dia berterbangan nyamber saya tuh, saya nggak apa-apa, nggak memar, nggak apa-apa, tidak terasa apa-apa. Terus dia lihat, si Sony lihat ada seperti bayangan itu kayak embun nutup diri saya tuh, seakan-akan ada, ya boleh bilang kan ada, kami itu masih dilindungi oleh malaikat. Amin. Itu, nah itulah kalau kita orang benar ya akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Sekianlah berita dari
saya memberi kesaksian ini. Ya memang benar-benar terjadi. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Luar biasa orang tua kita ini ya. Tuhan sayang beliau sehingga hari ini pun dalam perlindungan Tuhan. Kita semua juga disayang Tuhan. Oke. Terima kasih Pak Bruri untuk kesaksian yang sangat indah. Tuhan memberkati ya. Luar biasa sekali. Baiklah teman-teman semua. Kita sambut host kita yang luar biasa pagi hari ini. Ibu Atanasya. Luar biasa Opa ya. Betul-betul Tuhan sayang sama Opa. Karena Opa juga sayang sama Tuhan, jadi Tuhan lebih sayang ke Opa. Tuhan melindungi Opa dalam hal apapun. Tuhan pasti tolong dan jaga Opa. Terima kasih atas kesaksian. Ya, dan juga diberi kesehatan terus, sehat-sehat terus. Dan Opa Oma itu sebagai motivasi kita, terutama saya. Terus kayak orang tua saya pingin ketemu terus gitu. Cuman puji Tuhan kita ketemu melalui Zoom. Puji Tuhan LCC itu ada Zoom ini sehingga kita dari manapun kita masih bisa berjumpa. Jauh di mata dekat di hati. Yes. Amin. Kesaksiannya dan terima kasih Bu Joyce sudah membuka ibadah pada pagi hari ini dengan doa yang sangat luar biasa. Tuhan memakai Ibu tetap semangat, sehat, maju terus bersama Tuhan. Ya, kami persilakan selanjutnya untuk Bapak Pastor John untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Ibu Atanasya. Oke, selamat bergabung Ibu Fang Lai. Shalom Bu Fang Lai. Pagi, Bu Fang Lai. Pagi ya. Pagi. Oke. Pagi yang indah. Terima kasih. Ya. Haleluya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan naikkan satu pujian lagi ya. Sebelum kita akan dengar firman dan nanti doa ini akan dinaikkan oleh ibu kita. Ada ya, puji Tuhan ya, Ibu Fang Lai tentunya. Oke, dan nanti ya setelah firman Tuhan nanti akan didoakan oleh Ibu Febri Asari ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita pujikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Tadi kita baru mengikuti ibadah yang itu ya dari gereja di Singapura. CHCC ya, City Harvest. Oke, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Kita mau kagumi Dia yang luar biasa. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Sejak langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Mari sekejap kita bangkit berdiri bersama pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Nyatakan bersama-sama, kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami takjub akan kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan,
Let's go. Kau Tuhan yang layak dipuji. Kagum akan hormat akan Engkau. Oh, kami kagum akan Engkau. Kami takjub akan Engkau. Sungguh besar, sungguh mulia. Kau Tuhan yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. One more time, sing it. Kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum yang kamu akan kebesaran yang berikan tepuk tangan bagi dia. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh Amin. dahsyat. Praise the Lord. Baik Bapak Ibu, kita sungguh kagum kepada Tuhan Yesus ya. Pagi hari ini luar biasa. Dari apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan bagi orang tua kita, Tuhan sertai, Tuhan lindungi ya. Dan kita semua tentu di Indonesia juga akan mengalami hal yang sama. Oke, kepada Ibu Fang Fang Lai, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Pak John, Ya, selamat pagi semua teman-teman kami CLCC yang begitu antusias, yang begitu otoritas, yang begitu penuh gairah semangat yang ya, sehat, yang penuh kekuatan, penuh kemuliaan, penuh kedahsyatan, penuh mujizat yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Engkau menguatkan, Engkau membangunkan tubuh roh jiwa tubuh kami ini untuk datang bersujud menyembah Engkau, amin. mendapat impartasi kesembuhan ilahi, mendapat Amin. kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih sebab Engkau sangat-sangat amat terbaik. Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi, yang terhormat. Engkau bawa kami semakin hari semakin kuat, semakin sehat, semakin mendapat pekerjaan yang luar biasa yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami satu persatu. Yang susah Engkau Ya, hiburkan, yang menderita apapun Amin. juga Engkau membuat kami kuat, memberi kami sehat, memberi Ya, kami Yesus. damai sejahtera, mempunyai keluarga yang sehat, mempunyai Amin. keluarga yang damai sejahtera, punya keluarga yang penuh antusias, yang penuh kualitas yang Ya, daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, lebih daripada yang kami panjatkan doa ini. Engkau mendengarkan setiap permohonan kehidupan kami satu persatu. Engkau bawa kami semakin hari semakin melekat, percaya dan bersyukur dan terima kasih. Engkau berkatilah Pak John dengan tali kasih-Mu. Engkau bertutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan kami sekalian semuanya Kau bawa kami semakin hari semakin melekat padamu, bersyukur dan terima kasih kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai ya, yang luar biasa sudah menaikkan doanya buat kita semua di hadapan Tuhan. Oke, praise the Lord. Selamat datang Bu Ibu Indriani, sudah bersama kita ya. Oke, kata Ibu Yeti ada kembarannya ya, ada Ibu Indriani, ada Ibu Andriana, puji Tuhan ya. Oke, senang sekali kita bisa bertemu di pagi hari ini dan nanti kita akan berdoa ya untuk
Firman Tuhan tadi sudah didoakan, setelah didoakan oleh Ibu Pang Lain, nanti firman Tuhan setelah firman disampaikan akan didoakan ya oleh Ibu Febri Asari dari Surabaya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu firman Tuhan kita pagi hari ini sudah kita sampai di mana? Serialnya sudah tiba serial ke berapa? 596. Ya, 596, tapi pagi ini kita seharusnya sudah tiba di serial yang ke-597 ya. Angkanya ganjil. Malam itu angkanya genap, tapi ini karena ada sedikit perubahan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Jadi mungkin nanti untuk seri yang ke-597 saya akan sampaikan nanti malam ya. Karena materinya belum selesai, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Saya akan sampaikan firman Tuhan yang tadi kita juga sudah dengar kesaksian orang tua kita ya, Opa Bruri diselamatkan, ditolong Tuhan, luar biasa. Kita juga tentunya diselamatkan, ditolong Tuhan juga ya. Dan saya pun mengalami musibah yang Bapak Ibu sudah dengar ya, bagaimana Tuhan meluputkan saya dari bahaya maut, yang dokter di rumah sakit sudah hands up, sudah give up, sudah angkat tangan ya, bahwa saya tidak mungkin hidup. Kalaupun hidup itu secara medis kemungkinan kecil. Yang pertama, kalau saya hidup, pertama saya cacat ya. Saya tidak bisa jalan alias lumpuh. Jadi harus setiap hari saya berada di kursi roda, ataupun kalau saya jalan pakai tongkat yang kaki 4 itu keret ya, ataupun pakai tongkat. Dan itu memang pasti mengganggu sesuatu. Yang kedua, kalaupun saya hidup, Bapak Ibu sekalian ya, kalaupun saya hidup, saya tidak akan normal ya, alias stegi ya, setengah gila, saudaraku. Pikiran gak akan waras. Tapi ajaibnya Tuhan lewat kuasa doa dari keluarga, saudara-saudara seiman ya, di seluruh dunia, karena pada waktu saya mengalami musibah kecelakaan, dari pihak kapal langsung kirim surat ke seluruh dunia untuk saudara-saudara seiman, mereka mendoakan saya. Makanya Bapak Ibu dulu kan belum ada HP, belum ada WhatsApp ya, jadi dulu pakai Telegram ya. Dan saudara-saudara seiman dari berbagai negara mereka berdoa untuk saya, dan ternyata mujizat aja terjadi. Ya, makanya saya suka sekali doa mujizat 1 jam itu benar-benar kesempatan Tuhan kasih untuk kita melayani ya. Saudara-saudara kita dalam pergumulan, kita berdoa dan ada banyak kuasa Tuhan terjadi di sana. Jadi semua kita yang hadir di pagi hari ini tentunya semua didoakan ya. Dan saya percaya yang mendoakan itu upahnya besar, yang didoakan juga pasti terima pertolongan ya. Nah, yang perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu sekalian, kalaupun seandainya ada sedikit kendala ya di dalam signal saudara mau masuk tidak bisa masuk, itu bukan berarti ibadah kita libur. Ibadah kita tetap berjalan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya, yang misalnya dari pihak sentral ya, dari gereja misalnya tidak bisa terkoneksi ya, apa boleh buat, tapi selama masih terkoneksi kita tetap ibadah ya. Tadi malam ada Ibu Sian Liang ya, saudaraku. Ini dia yang mengajak Ibu Pang Lai sehingga Ibu Pang Lai bisa ikut sampai hari ini. Nah, dia bilang, Pak, saya mau masuk. Ya, sama-sama. Saya mau masuk, tapi ini beberapa kali terkendala sampai dia pergi ke HP minta tolong untuk diperbaiki. Dan saya bilang itu tetap sama linknya yang warna biru yang saya sering kirim di undangannya di grup itu atau Japri, itu tinggal masukkan passcode aja 1, 2, 3, 4 sudah langsung kebuka, atau klik link aja langsung kebuka itu. Tapi biasa mungkin masalah signal di tempat masing-masing itu kadang-kadang tidak stabil ya, tapi tetap Bapak Ibu ibadah tetap ada ya, baik pagi seperti ini, baik siang maupun juga malam ya. Kecuali dalam hal-hal tertentu masalah teknis ya, itu mungkin ya, misalnya dari sentral di sini masalah signal tidak bisa, nah itu apa boleh buat. Tapi tetap saya berharap kalaupun saudara sekalian ya mengalami kondisi demikian, tetap Bapak Ibu bisa beribadah kepada Tuhan ya, kita bisa terkoneksi langsung dengan Tuhan. Nah, saya masih ingat almarhum orang tua saya, ibu saya bilang pada waktu mereka dengar peristiwa ada kabar dari kantor cabang di Jakarta, karena di Indonesia itu dia punya kantor cabang ada di berbagai negara. Jadi pada waktu itu kantor pusatnya di Jerman, di Mosbach ya. Saya tanya Ibu Rosalin, Mosbach dengan Hamburg dekat nggak? Ternyata jauh. Betul ya Bu Rosalin ya? Ya, karena beda kota. Tapi itu masih di Jerman Barat ya, sepertinya gitu. Ya.
Dan ketika orang tua kami pergi ke kantor Telkom, nah waktu itu kan belum ada Telkomsel, Indosat, belum ada XL dan sebagainya, belum ada seluler ya. Ya waktu itu yang masih mendominasi, merajai telekomunikasi yaitu Telkom. Dan orang tua kami pergi ke Telkom, mereka mau minta untuk tolong disambungkan ke Malaysia. Mereka ingin tahu bagaimana kabar saya yang sesungguhnya, karena memang kabar saya dalam keadaan sudah kritis ya. Lalu dari pihak Telkom bilang, maaf Bu, ini beberapa hari ini saluran internasional terganggu. Anda tahu kenapa? Karena pada waktu itu terjadi perang Teluk ya, antara Irak dengan Libya gitu ya, dan Amerika saudaraku. Sehingga itu mengakibatkan semua saluran internasional terputus. Lalu orang tua saya almarhum dia bilang, kalau saluran internasional terputus, saluran ke sorga tidak pernah terputus. Amin ya. Artinya kita dengan Tuhan selalu ada komunikasi dalam doa. Nah itu hebatnya di situ ya. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Katakan amin. Oke, saya menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan Tuhan adalah penolong kita semua, dan nanti orang tua kita ya, Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ini ya. Ini ada yang mau masuk tapi ada sedikit kendala ya di masalah mungkin di HP-nya atau di masalah signal, tapi tidak apa-apa, kita semua sudah ada nih. Anda bahagia sekali dengar firman Tuhan ya. Oke. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Tuhan yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita lihat ayatnya ini ya. Ibrani pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-5 dan ayat 6. Nanti untuk materi serial ke-597 kita akan bahas nanti malamnya Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat Ibrani pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Haleluya. Silakan Ibu Rosalin. Sudah muncul ya ayatnya ya. Ya, mic bisa dibuka? Mic-nya bisa dibuka. Sorry, ya. Ya, oke. Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke, Dan ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Amin ya, haleluya. Nah, saudaraku, dari ayat firman Tuhan ini, Tuhan ingin mengingatkan kita semua. Yang pertama, ada sebuah larangan. Tuhan bilang, janganlah kamu apa? Menjadi hamba uang. Ya. Kalau orang menjadi hamba uang, berarti uang itu statusnya apa? Tuan. Betul ya? Dan dia itu adalah budak. Jadi lihat, orang kalau jadi hamba uang, budak uang, itu yang ada di pikirannya cuma uang, yang ada di hatinya cuma uang, yang ada di matanya uang, yang ada di telinganya uang. Jadi semua penuh dengan uang. Apakah kita nggak butuh uang? Kita semua butuh uang. Betul ya? Siapa sih nggak butuh uang? Ya, semua kita butuh uang. Baik jemaatnya butuh uang, hamba Tuhan pun butuh uang. Benar ya? Karena uang itu, kita masih hidup di bumi ini, kita sebagai orang percaya, kita menggunakan uang ini sebagai alat tukar, ya, alat belanja, Bapak Ibu. Nah, saudara, Tuhan ingin kita jangan menjadi hamba uang, ya. Karena apa, Bapak Ibu? Kalau orang menjadi hamba uang itu jahat, saudaraku. Lihat, orang karena gara-gara uang itu bisa bermusuhan, betul? Yang teman jadi lawan, yang saudara bisa jadi lawan, saudaraku.
Sebaliknya, yang lawan bisa jadi kawan. Nah, itu dia saudaraku. Uang saudaraku. Kami pelajari, Bapak Ibu, waktu kami sekolah dulu ya, saya sekolah, kami pelajari di dunia ini ada beberapa yang berkuasa. Satu, Tuhan, pencipta alam semesta ini sebagai penguasa, ya, pemilik, pencipta segala sesuatu, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dua, yaitu setan, ya, setan juga berkuasa suatu, tapi setan bukan maha kuasa, ya, itu dia, bedanya di situ. Yang ketiga, yaitu uang suatu. Jadi ini orang bilang power, jadi siapa punya uang, dia menang. Jadi kalau uang, Bapak Ibu sekalian, itu dia bisa buat hitam jadi putih, putih bisa jadi hitam. Betul ya? Di pengadilan. Jadi kalau orang mau berperkara, udah siapkan peluru yang banyak, uang. Jadi kalau hakim itu, Bapak Ibu sekalian mau putuskan masalah, dia tanya dulu, kamu punya uang berapa? Wani piro, ya. Nanti bisa dibebaskan, masih bisa diringankan. Jadi lihat, saudara, semua main dengan uang. Jadi burung itu biar dia ada di puncak ranting pohon yang tinggi, tapi kalau pelurunya pas, burung itu pasti ditembak jatuh, ya. Nah, sudah lihat uang, Bapak Ibu. Gara-gara uang ini, Bapak Ibu, orang bisa menjauh dari Tuhan. Gara-gara uang ini orang bisa, Bapak Ibu sekalian, tidak memperdulikan orang lain, ya. Lu gua, ya. Lu punya gua sikat, ya, gak peduli, ya, suatu. Lihat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau orang jadi hamba uang itu jahat. Tapi kalau dia menjadi hamba Tuhan dan uang itu dia yang kendalikan, nah itu baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah hari ini Tuhan mau kita bukan menjadi hamba uang, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan gak harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi ini penting Bapak Ibu. Siapa bilang kita nggak butuh uang? Kita butuh uang kok. Tapi ingat Bapak Ibu, yang Tuhan ingin jangan jadikan uang itu menjadi segalanya. Ya, memang segalanya menjadi indah kalau ada uang, betul ya? Kalau gitu siapa dong yang menjadi segalanya dalam hidup kita? Tuhan menjadi segalanya. Oke, katakanlah suatu hari uang bisa berkurang, ataupun bisa ekstrim, uang bisa habis. Ya, kita nggak pegang uang lagi. Tapi selama engkau punya iman kepada Tuhan, iman yang datang dari engkau dengar firman Tuhan, uang boleh habis, boleh berkurang. Tapi selama hatimu cinta kepada Tuhan, percayalah, Tuhan sanggup mendatangkan uang dari berbagai macam arah suatu. Dengan cara ajaib Tuhan bisa tugaskan orang-orang berdosa untuk memberkati engkau. Katakan amin. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Ada orang yang nggak punya uang, bingung setengah mati. Ya, masa kita ini kalah dengan Kus Plus? Kus Plus nyanyi gimana? Hati senang walaupun tak punya uang. Oh. Jangan kalah dengan Kus Plus ya. Bapak Ibu sekalian, memang saku. Ada orang yang bingung setengah mati kalau nggak pegang uang. Tapi hari ini Bapak Ibu, Tuhan melatih kita semua. Jadi saat-saat mungkin kita nggak punya uang ya. Kita mungkin uangnya sudah menipis, sudah berkurang. Saku. Rasanya nggak cukup ini, mau beli itu, kurang. Tapi ingat, selama hatimu cinta Tuhan, engkau bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku bukan jadi hamba uang, aku jadi hamba Tuhan. Aku yang kendalikan uang harus di bawah telapak kakiku. Maka engkau akan lihat, saudaraku, itu sesuatu yang ajaib, itu tanpa engkau duga, tanpa engkau nyangka, tanpa engkau lihat, engkau dengar. Tuhan bisa memberkati engkau dengan cara yang ajaib. Katakan amin ya. Ada orang yang miskin, tiba-tiba diberkati Tuhan, jadi orang kaya raya, saudaraku. Ya. Itu kalau Tuhan sudah berkehendak, pintu yang tertutup pasti terbuka. Jalan yang buntu pasti terbuka. Itu ajaibnya Tuhan itu. Sebaliknya kalau Tuhan tidak berkehendak, saudaraku, ya bisa juga orang yang kaya hari ini langsung bangkrut dalam sekejap. Bisa enggak? Bisa, Bapak Ibu. Nah ini yang kedua, prinsip yang kedua, kita tidak menjadi hamba uang. Prinsip yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hidup kita tidak tergantung dari uang. Amin. Katakan amin. Bilang, hidup saya tidak tergantung dari uang. Hidup saya tidak tergantung dari uang. Berarti tergantung dari siapa? Dari Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang bilang, aduh dia tidak bisa hidup tanpa uang. Ya, saudaraku, hidup kita tidak tergantung dari uang. Nah lihat, kalau orang itu hidupnya tergantung pada uang, kalau nilai mata uang dolarnya naik melambung tinggi, wow, dia bisa tertawa, hora, hore, hahihi, saudaraku. Tapi ketika mengalami inflasi, saudaraku, nilai mata uang jatuh anjlok. Wow, dia merasa hidupnya terpuruk. Karena apa?
Nah, dia merasa bahwa dia tergantung pada uang suatu. Nah, itu yang mengakibatkan banyak orang depresi, banyak orang frustrasi. Hari-hari ini, saudaraku, Tuhan ingin Bapak Ibu, kita benar-benar tergantung kepada Tuhan, ya. Tuhan punya cara untuk memberkati kita, ya. Bahkan mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat dengan mata, yang belum pernah kau dengar dengan telinga, yang belum pernah timbul di hati, belum pernah kau pikirkan, Tuhan sanggup memberikan itu kepadamu. Bilang amin. Ayo kita ucapkan sama-sama dengan saya, ya. Mujizat keuangan Mujizat keuangan yang belum pernah aku lihat, yang belum pernah aku lihat, sedang aku lihat, sedang aku lihat, sedang aku terima, sedang aku terima, sedang aku miliki. sedang aku miliki. Amin, ya. Itu dia, amin. Oh, Pak Frans Angki sudah bergabung bersama kita. Amin, ya. Bapak Ibu sekalian, ini penting, saudaraku. Saudara-saudara, di dalam dunia pun, ya, berbagai bidang, terutama dalam politik itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Wow, lihat itu, saudaraku. Itu butuh dana yang besar, Bapak Ibu. Itu saling menyerang, saudara, ya. Nah, hari ini Tuhan ingin kita benar-benar menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang, ya. Apa yang dicari orang, uang. Nah, jadi waktu bangun pagi ingat uang. Waktu malam mau tidur ingat uang. Jadi uang yang ada di pikiran dia. Saudara, itu bisa saja orang itu punya mental sukses itu seperti itu. Tapi saudara, yang Tuhan ingin nomor satu yang kita ingat Tuhan dulu, ya. Gara-gara uang, suatu orang bisa meninggalkan Tuhan. Amin, ya. Gara-gara uang, suatu orang bisa menghalalkan segala cara, ya. Gara-gara uang, orang bisa menjadi rusak hubungannya satu dengan yang lain. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin kita menjadi hamba Tuhan, ya. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi mengatasi segala persoalan ini, Tuhan ingin kita mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, ya. Jadi bagaimana kita memanage keuangan kita ini dengan baik. Memang hal ini memang dibutuhkan suatu ada pelatihan khusus bagaimana kita ini tidak sampai menjadi seorang yang konsumer, ya. Kita menjadi orang yang segala sesuatu kita mengkonsumsikan yang sebetulnya itu bukan kebutuhan, tapi itu keinginan. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi keinginan, ya. Hal-hal yang benar-benar itu urgent, yang kita butuh, nah itu boleh. Uang itu kita bisa pakai untuk itu. Tapi kalau sesuatu yang bukan kebutuhan, itu keinginan, nah ini namanya foya-foya, ya. Sesuatu yang kasih Tuhan, dan ini yang Tuhan ingin kita bisa bijaksana dalam penggunaan uang di sini, ya. Amin, ya. Bukan mengajarkan kita untuk pelit, tapi mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa memanage segala sesuatu, ya. Alasannya perhatikan baik-baik, ya, karena Allah telah berfirman. Allah berfirmannya bagaimana? Ya, artinya dia memberikan jaminan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, ya. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, ada uang abang sayang, tak ada uang abangnya ditendang. Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu, saudaraku, hatinya melekat kepada uang, Bapak Ibu, ya, ada uang, dia bahagia. Tak ada uang, nah, mulai muncul macam-macam perilaku. Ya, saudara-saudara terkasih Tuhan, dan ini terjadi hampir di semua wilayah, saudaraku. Itu mengakibatkan hubungan jadi tidak sehat di sini. Tapi lihat, Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ada gula, ada semut. Gulanya habis, semutnya hilang, saudaraku. Ya, Bapak Ibu, bahkan orang yang tidak kenal pun ngaku-ngaku, itu saudara saya, itu sahabat saya, itu teman saya, itu dulur saya, kalau ada uang. Tapi kalau uangnya habis, oh itu siapa? Boh, nggak ngerti. Itu siapa? Aku nggak tahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Itulah memang keadaan dunia hari ini, saudaraku, membuat orang cepat berubah sekali perilakunya, saudaraku. Tapi orang-orang menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Dia tetap bisa konsistensi. Dia menjaga hatinya dengan baik. Amin, saudaraku. Dia tidak terpengaruh dengan uang, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia tidak terpengaruh, dia tidak ikut-ikut, ya. Nah, ada istilah orang Jawa bilang apa? Kalau nggak edan, nggak keduman. Betul, ya?
Kalau nggak edan, nggak keduman, itu artinya apa ya, teman-teman? Ada yang tahu kah? Kalau nggak edan, nggak keduman, artinya apa itu? Kalau nggak ikut-ikut, nggak melo-melo, nggak dapat bagiannya, betul ya? Jadi harus gila. Kalau nggak kompromi, nggak ikut-ikutan, nggak akan dapat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi hari ini. Tapi saya percaya berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, ya. Alkitab berkata seperti itu. Kalau engkau benar, jangan takut. Tuhan sanggup memberkati engkau, saudaraku, ya. Asal engkau benar, saudaraku. Percaya, saudaraku. Tuhan pelihara engkau di tengah-tengah situasi yang sulit. Situasi yang sukar, selalu ada keajaiban Tuhan. Asal engkau benar. Kalau engkau benar, maka itu adalah kerajaan Allah akan datang atasmu. Karena kerajaan Allah itu bukan bicara soal makanan atau minuman. Tapi soal pertama, kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, dan apa selaku ya, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang hidup benar itu artinya apa? Walaupun engkau tidak pegang uang hari ini, tapi engkau utamakan Tuhan, ibadah dulu. Engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu. Engkau utamakan hal-hal yang rohani, baru yang jasmani itu Tuhan tambahkan kepadamu. Itu artinya Bapak Ibu, engkau hidup benar. Atau Bapak Ibu sekalian, engkau mengutamakan hal-hal yang surgawi. Tuhan yang ada di surga, engkau mengutamakan hal-hal perkara-perkara surgawi. Baru perkara-perkara duniawi, masalah makan, minum, masalah sandang panganmu, Tuhan yang tambahkan. Itu dahsyat Bapak Ibu, ya. Tapi kalau ada orang utamakan hal-hal yang duniawi dulu, hal-hal yang jasmani dulu, Tuhan itu di belakang. Maka Bapak Ibu sekalian ya, saudaraku, itu dia menghalangi berkat Tuhan atas hidupnya. Saya berdoa supaya pagi ini semua kita mengerti rahasia ini, saudaraku. Ya, Tuhan sanggup memberkati engkau semua. Amin ya. Oke, kita lihat ayat 6. Ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin. Dengan apa, saudara? Dengan yakin. Nah, apa tanda orang yang yakin? Anda bisa lihat orang punya iman itu kuat atau lemah, Anda tahu dari mana? Dari kata-katanya, ya. Anda bisa lihat orang itu imannya sehat atau imannya lagi sakit, tahu dari mana? Dari kata-katanya. Dengarkan aja ucapan-ucapan dia. Kalau ucapannya negatif, ucapannya buruk, nah itu tandanya imannya lagi bermasalah. Nah lihat ini, orang yang punya iman, Anda tahu, Anda lihat ya perkataannya apa. Dia bilang apa? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Berkatanya bagaimana? Ayo ucapkan sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah penolongku. Katakan sama-sama sekali lagi. Tuhan adalah penolongku. Lebih dahsyat lagi. Katakan sama-sama. Tuhan adalah penolongku. Tambah dahsyat lagi, lebih keras. 2, 3. Tuhan adalah penolongku. Amin. Itu tanda yang pertama. Orang yang punya iman. Wow. Orang yang punya iman. Kata-katanya mantap sekali. Ya, dia menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Dia jadikan Tuhan sebagai apa? Penolong. Karena Tuhan sebagai penolong, dia juga bilang, aku tidak akan takut. Kenapa orang takut dalam hidup ini? Karena dia tidak menjadikan Tuhan penolong. Kalau gitu siapa dong yang menjadi penolong? Uang. Dipikirnya uang jadi penolong. Ada uang bisa lakukan apapun. Tapi kalau uangnya habis, dia merasa sudah tidak ada lagi pertolongan. Bapak Ibu, jangan seperti itu ya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, apa yang kau takuti hari-hari ini tidak perlu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang kau takuti belum tentu terjadi. Katakan amin ya. Nah, ada orang mati gara-gara apa? Cuma masalah takut. Makanya firman Tuhan selalu berkata apa? Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kata jangan takut ditulis ada sekitar 360 kali lebih. Satu. Itu artinya apa? Tuhan ingin setiap hari engkau jangan takut. Karena dalam 1 tahun itu kita menjalani kehidupan itu 360 bahkan 365 hari. Suatu. Nah, Tuhan ingin jangan engkau takut ya dalam hidup ini, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan yang menjamin hidupmu. Suami tidak bisa menjadi penolong bagimu, Tuhan yang menjadi penolong bagimu. Istri tidak bisa menjadi penolong bagimu, Tuhan bisa menjadi penolongmu. Anak, menantu, mertua tidak bisa menjadi penolong bagimu, Tuhan bisa menjadi penolongmu. Ya. Bahkan dokter yang terkenal, yang hebat pun, spesialis pun tidak bisa menolongmu, Tuhan bisa menolongmu. Amin. Obat yang dianggap mujarab ternyata tidak bisa menolongmu, tidak mempan, Tuhan bisa menjadi penolong bagimu. Katakan amin. Ya. Jadi jangan kecilkan kuasa Tuhan. Percaya kuasa Tuhan itu dahsyat sekali. Aku tidak akan takut. Lalu dikatakan apa yang dapat
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jawabannya tidak ada. Bilang tidak ada. Ya, oke. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan ini. Baik jemaat, baik hamba Tuhan, pendeta, semua kita butuh uang. Tapi di atas segala-galanya, saya ingin ingatkan kita semua, kita lebih butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya, uang bisa habis, harta bisa lenyap, ya, kekayaan bisa dalam sekejap bisa hilang. Tapi selama di hatimu ada iman kepada Tuhan, Tuhan jamin kehidupanmu, Tuhan jamin anak cucu keturunanmu. Katakan amin, ya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, Alkitab berkata orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau engkau hidup oleh iman, bukan hidup oleh kata manusia. Orang boleh berkata apapun tentang dirimu, tapi selama engkau punya iman kepada Tuhan, karena engkau dengar firman Tuhan, engkau hidup. Ya, Tuhan jamin kehidupan orang-orang percaya. Biarlah pagi ini firman Tuhan memberkati kita semua ya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Terima kasih Ibu Rosalin sudah mendengarkan firman Tuhan buat kita semua. Praise the Lord. Ibu Febri Asari akan berdoa buat kita semua ya. Ya, silakan Ibu Febri Asari akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan di hari ini. Terima kasih Pastor John. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini Tuhan. Firman yang mulia Tuhan, yang mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk bijaksana Tuhan dalam menggunakan uang, dalam memandang uang, ataupun kami menyimpan uang Tuhan. Kami tahu Tuhan, yang terutama Tuhan, bagi hidup kami bukanlah uang, melainkan Engkau Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh besar, sungguh-sungguh kaya, sungguh luar biasa, yang dapat memberikan kepada kami, mencukupkan kepada kami, menyelesaikan segala permasalahan kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan bahwa Engkau yang paling berkuasa Tuhan, bukan uang yang kami miliki Tuhan. Kami tahu pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami butuhkan. Kami mengundang Engkau selalu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, sebagai pertolongan utama bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor John Tuhan, yang sudah Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, untuk mengajarkan rahasia-rahasia besar-Mu kepada kami Tuhan. Berkati juga kami semua Tuhan yang ada di dalam ibadah online ini Tuhan, supaya setiap kami Tuhan memperoleh berkat yang besar daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua doa kami alaskan di dalam nama-Mu yang mulia, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hebat. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Febri Asari. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa yang sudah dinaikkan ya. Doa peneguhan firman. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Terima kasih buat Bapak Sarbunan yang sudah memberikan berkat melalui firman yang sangat luar biasa. Benar, kita jangan menjadi hamba Tuhan, tapi kita jangan menjadi hamba uang, tapi hamba Tuhan. Kita mencari Tuhan, dan Tuhan akan sediakan apa yang kita butuhkan. Terima kasih Pastor John atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Fang Fang Lai yang sudah berdoa untuk sebelum firman. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, sehat terus ya Bu Fang Fang Lai. Selalu mencari Tuhan. Terima kasih Bu Fang Fang Lai. Juga untuk Oma Rosalin yang sangat luar biasa, yang selalu hadir meskipun malam, tengah malam, waktunya istirahat, tapi Oma tetap mencari Tuhan. Tuhan akan memberkati Oma yang luar biasa. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan juga buat Ibu Febri, terima kasih atas doa-doanya yang luar biasa, yang membuat semangat kita, membangkitkan kita untuk tetap mencari Tuhan. Tidak usah mencari yang lain-lain, tapi mencari Tuhan. Tuhan akan tahu apa yang dibutuhkan Ibu Febri. Tuhan akan memberi. Ya, Tuhan memberkati Ibu Febri dan juga Mama, beri kesehatan supaya bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, terima kasih.
Dan selanjutnya ya tetap semangat Ibu Febri, ibadah terus pagi siang malam ya. Tuhan Terima akan kasih, Bu. apa yang diminta Ibu Febri. Ya, amin. Amin. Ya, buat acara selanjutnya baca yang menaikkan doa prophetik. Doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika. Ya, saya persilakan Ibu Andri. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tanasya untuk waktunya saya untuk menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara Ya, dan Bu. juga untuk gereja CLCC. Kita amini, kita akhiri dengan air sih. Yes. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini Yes. dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada kuasa, Yes. tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Yes. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah Yes. pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan Yes. doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, terima kasih Bu Andri Marantika yang sudah menaikkan doa prophetiknya. Pasti Tuhan amini dan Tuhan kabulkan ya Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sudah melayani Tuhan juga melayani rumah sakit ya Bu pagi hari ini ya Bu ya. Iya. Ya, terus berkati. Selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh
Bapak yang luar biasa, yang semangat sekali. Kami persilakan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Waduh. Kenapa Pak Frans? Haleluya, semangat ya, harus semangat. Oke. Haleluya. Selamat Haleluya. pagi waktu Indonesia. Terima kasih Ibu Atanasia. Benar ya Pak Frans Angkia? Benar. Haleluya. Dan selamat malam Oma Rosalin dan Opa Bruri yang ada di Jerman. Semangat Oma, Opa Bruri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Iya, sama-sama Oma. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja JKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah mujizat, doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Saburan MA dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecualian khusus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Resto Plate 88 Citraland dekat Giword Citraland Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sri Hebati dengan nomor 085964277805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan Oktober tahun 2024. Sekarang tanggal 20. Tanggal 25 Oktober, Ibu Maria Yeremia Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA dengan nomor 033126842101 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatian yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dengan semangat antusiasnya. Haleluya. Pak John? Ya, Pak Frans Angki. Iya, saya mau bersaksi sedikit. Ya, silakan Pak Frans Angki. Berhubungan dengan firman ini Tuhan. Ya. Baik. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya Pak John. Peristiwa saya ini pada tahun 97 Pak John. Iya. Jadi pada saat itu saya bekerja di Singapura. Di atas kapal bersama-sama dengan orang Singapura dan Cina ya. Iya. Mereka ini tidak mengenal Tuhan. Di saat itu saya menjadi mualim doa, Pak John. Iya. Pada satu saat saya makan mereka berkumpul dengan mereka, saya makan. Saya sendiri orang Kristen di situ saat itu. Iya. Saya makan di salon. Sebelum saya makan saya berdoa. Sementara saya berdoa ini mereka pukul meja ini semua Pak John. Pukul tong tang saya tetap berdoa terus. Iya. Setelah saya berdoa saya mau makan mereka tanya saya. Waktu itu mereka tanya second. Kenapa kamu setiap saat mau makan harus mau lipat tangan, dia bilang begitu. Saya bilang saya berdoa untuk Tuhan saya. Iya. Saya minta Tuhan berkati saya punya makanan ini. Lalu mereka tanya sama saya, mana Tuhanmu? Tuhanmu mana? Saya bilang Tuhan saya ada di surga. Surga itu di mana? Dia bilang begitu. Surga itu di mana?
Saya bilang surga itu ada di tempat yang maha tinggi. Oh, kita tidak percaya, kita tidak percaya. Terus saya balik tanya dia, Tuhan kamu mana? Tuhan kalian mana? Rupanya mereka sudah siap, Pak John. Mereka kasih keluar uang. Dolar itu mereka kasih keluar. Ini Tuhan kami. Oh, saya bilang, bagaimana kalau Tuhan kamu itu habis? Nah, mereka bilang, kita cari lagi. Kalau cari tidak dapat bagaimana? Diam semua, mereka tidak bisa jawab, Pak John. Jadi saya makan, selesai makan, saya naik ke kamar, saya berdoa, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Menjelang beberapa hari, Pak John, ini saya baru naik di atas kapal ini, Pak John. Baru on di atas kapal. Menjelang beberapa hari, saya pergi ke gereja pada hari Minggu. Jadi kapal itu dia lagi nongkrong di Sultan Sol itu di Singapura. Lagi tidak ada kegiatan. Saya langsung minta izin sama mualim satu sama kapten. Saya izin sama mualim satu bilang, kamu pergi izin ke kapten, katanya. Ya oke. Setelah itu saya turun beribadah. Saya di Orchard, Pak John. Saya berdoa, sembahyang, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan berkati mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat sebelumnya itu saya minta izin dari kapten iya saja, tapi cuman dia tidak setulus hati, Pak John. Tidak setulus hati. Lalu saya berdoa, saya gereja ibadah, terus saya putar-putar di Orchard itu sekitar 1 jam, 2 jam, baru saya naik lagi. Tunggu servis boat, saya naik. Di atas kapal ini kapten sudah ribut-ribut. Ini check-in ini kenapa dia turun, dia tidak ada ini punya disiplin kerja segala macam lah dia ini, Pak John. Lalu sudah saya sampai di kapal, saya naik di Anjungan, Pak itu, saya naik di Anjungan, dia ikut saya naik di Anjungan. Terus dia tanya saya, Second, kenapa tiap hari Minggu itu kamu turun ke darat, pergi ke darat, bawa Alkitab? Saya bawa Alkitab kan, Jadi saya bilang saya turun itu saya beribadah, karena kita orang Kristiani hari Minggu itu harus beribadah kepada Tuhan. Oh, bullshit, dia bilang, itu bohong katanya. Saya bilang, Kapten, saya ini orang Kristen, jadi saya harus berdoa, saya beribadah kepada Tuhan saya. Terus dia tanya, Tuhan kamu mana? Saya tidak lihat Tuhan kamu. Saya bilang juga sama dia, saya bilang, Tuhan saya ada di surga. Mana surga? Saya bilang, surga itu ada di atas. Mana Tuhan kamu? Saya tidak tahu, saya tidak lihat, katanya. Saya bilang, kalau kamu Kapten, saya sudah mulai marah, Pak John. Saya mulai marah, terus saya bilang sama dia, kalau kamu mau lihat Tuhan saya, kamu bunuh diri, supaya terus saat itu kamu lihat Tuhan saya. Oh, no. Dia agak tegang, Pak John, terus saya bilang, kamu mau lihat Tuhan saya? Dia memang sudah siap juga, dia kasih keluar uang, Pak John. Dolar semua udah kasih keluar. Ini Tuhan saya, ini Tuhan saya, ini Tuhan saya. Kalau tidak ada ini, saya tidak makan, katanya. Oh, begitu. Terima kasih. Jadi saya sudah berdebat sama dia, Pak John. Berdebat dengan dia. Terus saya bilang, Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Oke, setelah itu Pak John, jelang beberapa hari kita mulai manuver sandar. Malam itu kita sandarnya malam, kita sandar malam.
Itu kami masuk jalur. Masuk jalur itu ada utilities lewat tak utilities ini dia muat lumpur-lumpur dari luar bawa buang ke dalam kan Pak Jon, bikin Ya, penggilingan di sana di dalam. ya, Begitu dia masuk di ini dia kaget. Itu utilities masuk kaget dia ya. tabrak itu utilities Pak Jon. Hmm, Sampai hancur itu kapal. Untung hmm, tidak meledak waktu itu Pak Jon. ya, Jadi sudah sampai di situ dia kasih salah saya. Saya kasih salah saya. Karena saya kan di depan Pak Jon. ya, Asal saya tidak kasih informasi. Nah kan saya sudah kasih informasi terus. Dia infokan ke Ocean Tanker bahwa ini salahnya ini Mualim 2. Ya, tapi dia tidak tahu otoritas dia itu penanggung jawab penuh pada saat kapal olah gerak kan Pak Jon ya. ya. Ah, Oke, jadi mulai itu besoknya ah, orang kantor datang, terus mereka tanya, interview kita semua di atas kapal. Udah, saya ngomong sama orang kantor, begini. Dia sudah lihat kapal dari sana, dia harus menghindar, tapi dia tidak menghindar, dia menghalangi jalannya utilities itu, tak utilities itu. Jadi Hmm, makanya ditabraklah di depan itu. Oh begitu, ya. Langsung itu saya sudah merasa tidak sejahtera Pak Jon, tidak ya, sejahtera lagi. Saya bilang sama orang kantor ini apa namanya operasional ini, saya bilang gini, ini saya sudah tidak sejahtera di atas kapal sama ini Korea, saya bilang. Kalau hmm, enggak nanti kalau saya minta sign off aja, saya bilang resign aja saya. hmm. Oh, saya bilang kenapa begitu harus second? Tidak boleh begitu. Saya bilang iya. Daripada nanti kalau saya dengan dia ini begini terus, nanti saya bisa buang dia di laut, saya bilang. Dia emosi, saya buang dia di laut nanti. Waduh, jangan begitu, tidak boleh begitu. Second. Akhir kata mereka bilang, oke kalau begitu oke lah, kamu tunggu beberapa hari lagi kapal balik dari Sibu dulu, baru uh, kita uh, cari pengganti, kasih pengganti, bawa pengganti. Oke lah kalau begitu. Jadi saya waktu itu Pak Johan saya kerja di situ cuman um, 5 bulan. Saya cuma 5 bulan saja karena kesejahteraan saya tidak ada sama mereka. Jadi karena saya membela, saya punya diri karena Tuhan dan mereka membela diri mereka karena uang gitu ya Pak Hmm, John. ya. Jadi sudah. Jadi akhir kata ini eh, kapal balik dari Sibu dan mereka pengganti naik, ya saya turun. Begitu Pak John. Jadi ini kisah saya. eh, Ini Nats tadi ini sangat menyentuh bagi kehidupan saya pada tahun 97 itu Pak John, makanya saya tergerak untuk bersaksi. Terima kasih Pak John. Oke, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Meskipun tertutup pintu-pintu ya rezeki, tapi Tuhan mampu untuk membuka pintu-pintu rezeki yang lain ya. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata uang, tapi oleh apa kata Tuhan. Amin ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kembali pada host kita pagi ini Ibu Atanasia Pujastuti. Tuhan berkati Pak Frans Angki untuk kesaksian yang indah sekali. Ya, terima kasih buat Pak Frans Angki yang sudah menyatakan kuasa Tuhan, yang sudah memberi kesaksian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, lebih semangat lagi apa yang Pak Frans cita-citakan, inginkan, doakan, pasti Tuhan kabulkan. Semangat Bapak. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk motivasi kita juga ya, Frans. Terima kasih Pak. Amin. Nah, terima kasih juga sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Dan juga terima kasih buat Bapak Lukas Krisnanto yang luar biasa yang sudah menyampaikan pengumuman pagi hari ini, yang buat semangat kita yang ngantuk. Terima kasih Pak Lukas. Ya, terima kasih buat semua yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini, terutama yang melayani Tuhan, memberi berkat yang luar biasa untuk semua yang hadir pada pagi hari ini, terutama untuk Opa Oma, ya,
Tuhan Yesus memberkati, meskipun malam tetap mencari Tuhan. Ibu Indriani, Ibu Joyce, ya terutama Bapak Pastor John Sarbunan yang selalu memimpin Praise ibadah God. kita pagi, siang, malam. Kadang kita yang jemaatnya saja capek, masih ada liburnya, luar biasa, tidak ada absennya, tidak ada liburnya. Tuhan Yesus memberkati, semangat. Tuhan selalu memberi kesehatan, umur panjang, dan suaranya Bapak tetap lantang di dalam memimpin kita. Sehat terus ya Bapak John. Amin. Amin. Ya, buat Ibu Bapak, terima kasih sudah hadir dan pagi ini. Adik yang sudah melayani kita, tetap semangat ya. Tuhan, mencari Tuhan terus. Tuhan tahu kok keinginannya Bu Febri. Ya, Ibu Cindy, Ibu Melawati, Ibu Sinta yang selalu mendampingi Bapak, tetap semangat. Capeknya memberi motivasi kita, kaum wanita. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Ya, terima kasih buat semuanya, tidak ada yang terkecuali pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kita di ibadah sebentar siang, malam, dan juga besok lagi kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kami kepada Pak Pastor John untuk doa ya Pastor. Deklarasi. Doa deklarasi ya Pastor. Ya. Terima kasih, kami persilakan Bapak Pastor. Ya, siapa yang belum kebagian pagi ini ada Ibu Indriani, kemudian ada Bapak Frans Angki, lalu satu lagi tadi Ibu Joy sudah ya. Oke, ada Ibu kita Ibu dari Indri. ya. Ibu Indri, Pak. Ya, Bu Indri, nanti Pak Frans Angki, nanti oke. Ini ya, baik orang tua kita dari Jerman, Ibu Rosalin ya. Oke, kita akan doa deklarasi yang pertama akan dideklarasikan oleh Ibu Indriani ya. Dan nanti kemudian yang kedua oleh Bapak Frans Angki Kuara. Dan yang ketiga oleh orang tua kita dari Jerman, Ibu Rosalin. Haleluya. Oke. Dan imani ya setelah berkata deklarasi dan aminkan lalu kita semua katakan terjadilah, terjadilah, terjadilah ya. Oke, haleluya. Oke, dipersilakan Bu Indriani. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, shalom. Dan ya selamat pagi. Kami percaya pagi ini akan menerima janji-janji Tuhan ya. Amin. Terima kasih. Kami percaya masih akan ada kesembuhan. Ya, tetap ya kita selalu berdoa agar Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Amin. Shalom. Shalom. Percaya ya, Amin. akan ada kesembuhan bagi orang sakit di CLCC, jemaat CLCC. Haleluya. Amin. Amin. Katakan terjadilah, Terjadilah. terjadilah. Haleluya. Pak Frans Angki. Oke, haleluya. Haleluya. Ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di LCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah. Amin. Ibu Rosalin. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, luar biasa. Praise the Lord. Doa yang sangat singkat tapi langsung kena di jantungnya ya. Langsung ke intinya. Wow, mantap. Tidak jauh-jauh, tidak mutar-mutar. Itu hebat sekali. Oke, Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan kesaksian ya, sahabat-sahabat kita yang sudah menaikkan doa dan juga memperdengarkan firman ya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan. Engkau layak disembah ya Tuhan. Haleluya. Oke, kita pujikan.
kekuatanmu hanya dalam-Mu. Katakan Yesus. Yesus perlindunganku, Penolong yang setia. penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Namamu. Namamu berkuasa, Katakan namamu berkuasa. namamu berkuasa, Namamu berkuasa. namamu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kemenangan. Ada pahala. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, nama Yesus berkuasa ya. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati, pikiran, hidupmu ada kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan bagi semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Ibu Indriani, Ibu Atanasia, Pak Frans Angki, Ibu Joyce Putri, Ibu Andri Marantika, Ibu Fang Fang Lai, Pak Bruri bersama Bu Rosali di Jerman, Pak Lukas Krisnanto, Ibu Febri, juga Cindy, Johan James, Ibu Meliawati, Ibu Sita, semua yang hadir diberkati Tuhan. Mari Tuhan, orang tua kami akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam damai sejahtera, ketenangan batin. Semua yang hadir di Indonesia juga akan beraktivitas, yang buka toko, buka salon, apapun aktivitasmu, di rumah, di kantor. Tuhan memberkati bersama semua anak mantu cucumu. Diberkatilah kehidupanmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah penolong dalam hidupmu. Engkau tidak usah takut, Tuhan jamin kehidupanmu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkati ibadah nanti siang, doa mujizat 1 jam, dan berkati ibadah nanti malam, Ibu Yeti dan tim yang akan melayani. Tuhan berkati ibadah besok pagi, Ibu Atanasia dan tim akan melayani. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat malam waktu Jerman. Terima kasih Pak John, Tuhan Tuhan berkati. berkati Bu Rosalin. Amin. Ruri, selamat beristirahat ya. Ya, terima kasih Bu Indriani, Atanasia, Bu Andi, Bu Ros, dan Joyce, Ya, Bu Bu Joyce, Joyce. Tuhan berkati. Pak Fang Lai, ya. Amin. Ibu Andrea, Sama-sama Bu Febri, Tuhan berkati, semangat ya Bu Febri. Berkati. Ya. Amin. Salam Cindy, buat Catherine ya. ya. Ibu apa? Ibu Tinta. Berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. God bless you all. God bless you all. Ya. Amin. Selamat Ya. beraktivitas. Ya, oke. Lekker slapen. Thank you well. Thank you, Bel. Sayonara. God bless you. Sayonara. Bye-bye. Bye.